Hai Music Mate, saya Anggi Hasibuan dan kali ini sudah ada Salap Club. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam karena buat YouTube ya. Pagi, siang, malam. Memang kelihatan ya kalau misalnya orang-orang tua nge-DJ, tadi ada yang duduk, pas lagi satu performnya, satu lagi duduk, gitu satu ngobrol di belakang itu beda deh. Terima kasih sudah bergabung ke Metro TV. Terima kasih jadi, sudah mengundang. Ya, jadi ini apa? Boy band, grup apa jadinya? Kita bingung nih. Boy band. Boy band, Mas Bagus? Boy band. Boy betul. band juga? Paguyuban. Paguyuban. Mas Fikri? Yayasan. Yayasan, oke. Jadi kita kan ngelihat ya kalau misalnya ngelihat Salap Club ini masing-masing backgroundnya beda. Nggak usah aliran musiknya, aliran EDM-nya aja subgenrenya ini beda-beda semua gitu ya. Yeah. Saya ke Mas Coki deh. Mas Coki, kenapa akhirnya membuat Paguyuban ini? Kolektif ini tercipta karena 3 orang ini. Oke. Jadi Indra 7 nyemplungin gua, dia ngajarin gua ini itunya soal si DJ. Fikri ngajakin gua untuk kolaborasi. Oke. Bagus teman lama yang akhirnya ketemu lagi. Oke. Tapi kan Mas Coki memang suka EDM. Dari udah lama elektronik sih, elektronik musik ya, Iya. lebih tepatnya mungkin ya, nggak mesti harus genre DJ gitu. Oke. Dari dulu seneng gue sama bunyi-bunyian yang nggak organik, maksudnya nggak organik tuh bukan instrumen kayak gitar, piano, drum dan lain-lain gitu. Emang seneng aja dari apalagi pas awal-awal denger Bjork gitu dulu, zaman dulu banget ya. Itu langsung ada ketertarikan untuk bikin fuse antara musik gua sama musik elektronik lah istilahnya. Cuman memang nggak pernah rilis buat kesenangan pribadi aja. Baru terakhir ini sama Bapak Indra 7 dicemplungin, sono lu gitu masuk gitu. Terus masuk lah jadinya. Masuk. Mas, ini beneran akan jadi sebuah Salap Club yang berkepanjangan atau ini proyek Ini luar sebentar, biasa Bang? akan mendunia ini sih, Oke. sampai planet Mars kayaknya. Di Universe bumi ya. setengah. Enggak bakalan terus, abis ini kita rencana abis EP yang pertama ini bakalan ada EP kedua. EP kedua itu mungkin yang original musiknya dari Indra sama Bagus Sikalisasi, kita yang remix istilahnya gitu. Oke, saya ke Mas Fikri. Mas, kalau lagi produksi, ini akhirnya kan gandeng 2 orang dewanya EDM Indonesia nih, Mas Bagus sama Iya. Mas Indra ya. Kalau misalnya soal produksi lebih banyak berantem ide atau semuanya cair aja? So far sih cair aja ya. Siapa yang ngasih ide? Awalnya dari gue sih. Oke. Jadi draftnya dari gue, projectnya gue operan Ini sama klaim Coki. pribadi atau benar? Benar ya? Oh benar ya. Jadi operan data apa yang gitu diomongin ke Fikri, Coki. semuanya betul. Oke. Ya, hukumnya gitu di kita. Oh, berarti leadnya seharusnya Fikri dong? Iya betul. Enggak juga. Ya jadi operan data sama Oke. Coki. Draftnya dari gue, terus dilanjutin sama Coki. Mm. Terus ya tektokan. Oke. Gitu sih prosesnya. Dari Mas Fikri yang ngurusin soal produksi juga, arahnya juga, ini mau digarap seriusnya seperti apa nanti? Karena genrenya beda-beda ya Mas ya? Iya beda-beda untuk genre, beda-beda gitu. Itu nanti mau dijadiin seriusnya jadinya genre apa? Ya sesuai aja sih masing-masing sih. Oke. Jalanin aja. Berarti bentuknya kayak di remix masing-masing punya khas di situ Iya, nanti. betul. Nggak, Oke. mungkin kalau boleh nambahin Iya. justru Salad Club ini agak unik sih, nggak kayak kolektif lainnya yang satu, maksudnya warna musiknya sama gitu ya. Biasanya kan ada kalau kolektif di skena musik elektronik pasti udah sama tuh, malah walaupun orangnya ada 2, orangnya atau 5 sampai 10. Oke. Rata-rata benang merah musiknya pasti sama semua. Nah justru di Salad Club beda-beda nih mainnya. Oke. Maksudnya tetap benang merah house music, tapi masing-masing personilnya punya turunan yang beda-beda, punya preference yang berbeda-beda. Oke. Sampai saat ini sudah ada 4 hasil kolaborasinya berarti ya? 2 lagu asli, 2 Dua lagu asli remix. dan dua yang gubahan ya. remix. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat potensi zaman sekarang nih Mas, ini kan sekarang munculnya Salad Club itu di saat EDM itu sudah macam-macam banget subgenre dan Iya, turunannya udah crowd-nya. banyak sih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ke arah ke depannya Salad Club ini memang nyasarnya ke Gen Z-nya, ke anak mudanya atau memang nggak ada batasan? Ya, Mana yang mau dikejar? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, mengutip efek rumah kaca, pasar itu bisa diciptakan. Gitu. Oke, asik. Jadi kita nggak perlu takut kehilangan
kehilangan pasar sampai harus mengorbankan jati diri demi bisa untuk tetap ada gitu. Oke. Mas Bagus, Ya. apakah harus ngikutin crowd nanti ke depannya Salad Club? Enggak sih, karena itu tadi sih kita berempat punya, walaupun mungkin secara benang merah benar ada kesamaannya, tapi menurut saya pribadi 4 individu ini punya ciri khas masing-masing dan ciri khasnya masing-masing itu juga nggak tipis gitu. Jadi berasa gitu ketika gue denger satu track, misalnya di luar sana gitu satu track, gue pasti akan ngerekomen misalnya, Vic, lo udah dengar lagu ini belum? Lo pasti suka deh karena ini lagunya lebih ke arah lo. Atau misalnya kayak ke Indra atau ke Coki gitu. Semuanya punya karakter masing-masing yang kental gitu. Walaupun tetap di dalam ranah electronic music semua gitu ya. Tapi ya gitu. Tadi apa pertanyaannya? Bener gak sih? Ini kan masing-masing kan punya residensi ya di sebuah tempat begitu kan. Iya. Alirannya beda-beda juga. Gitu. Dengan adanya Salad Club ini nanti bisa jadi aji mumpung atau justru ini panggung baik untuk teman-teman bisa promosi lagu? Aji mumpungnya maksudnya karena sudah punya jalur masing-masing ya begitu bisa memperkenalkan. Mas siapa dong? Mas Bagas. Mas Bagus. Mas Indra mungkin. Mas Indra dulu. Mas Fikri yang banyak, Beda dikit yang paling nih, Mas banyak Coki, Mas Coki, residensi. Mas Coki. Ya, Jangan ya, Coki. ya. Wah. Ini sudah ada punya jalur masing-masing nih Mas Coki. Ya. Jalurnya udah ada nih, masing-masing kan ada residensi. Salad Club ini bisa memanfaatkan ini sebagai jalur panggung untuk memperkenalkan musik, Iya. main di sana atau seperti apa maunya? Maunya sih ngeflow aja ya, maksudnya memang kalau memang udah ada tempatnya kita ini, tapi kalau yang belum juga akan kita masukin. Bagus gak sih itu bahasanya masukin? Gak apa-apa. Masukkan. Masukkan, iya. Masuk nggak? Terima kasih masukannya. Iya, iya. Enggak, kita intinya sih jalan aja dulu sih. Oke. Intinya jalan aja dulu. Memang kalau ada istilahnya, kalau ada tempatnya, ada rezekinya, ya gas terus. Gas terus. Gas terus. Oke. Enakan mana Mas? Oke, nggak bisa ditanya kayak gitu. Ini sekarang baru Salad Club beberapa bulan, berapa minggu? Ini Ini sebenarnya kita hampir dari sebulan. awal tahun. Awal Januari. Awal Awal Januari sebenarnya. Mas Coki enakan mana? Ya. Ke grup band atau elektronik? Gua memang kalau gua pribadi seneng belajar disiplin musik yang berbeda. Dari awal gua main musik, gua masuk di genre-genre dan sub-genre yang berbeda selalu. Dari mulai main sama Bang Idang Rasidi, main sama siapa sebelum netral, Bass Jam. Lalu drama, lalu netral, sekarang NTRL, lalu Dead Squad, lalu Dark Soul, lalu Bonga-Bonga, lalu Salad Club. Project kedepannya masih banyak lagi. Mumpung masih napas Oh. dan masih punya kesempatan, maksudnya masih punya kesempatan, senang belajar disiplin berbeda musik, buat gue sangat berharga banget. Oke, nah bicara kesempatan juga Music Mates saya akan ngajak. Jadi saya izin ya, ini ada gamesnya nggak humiliate kok, tapi ya bikin Rebutan malu kursi dikit, kan? bikin malu dikit Deg-degan lah. nih. Rebutan kursi sambil musiknya nyala. Boleh, gitu. boleh. Jadi, ini ada papan board. Oke, papan board. Ya, masing-masing terima satu, silakan. Wah, gue burger. Oke, salad artinya iya atau setuju, burger artinya tidak, atau no gitu ya. Oke. Oke. Ingat ya? Ya, Salad salad tadi ya. salad. Oke. Salad, Oke. yes. Burger, no. Burger no gitu kan. Kalau orang tua harus dikasih tahu berulang gitu kan ya. Oke. Jadi Mulai agak melambat responnya. oh iya. Maaf ya Mas ya. Oke. Nyaris lepas gigi palsu. Games salad or burger atau burger. Musisi sekarang itu terlalu sibuk bikin musik buat sosmed, bukan buat didengar utuh. Salad. Ke Mas Bagus kenapa? Karena mungkin apa ya, ketika bicara sosmed kan gratifikasinya itu lebih instan. Jadi mungkin apa ya, punya kecenderungan untuk ngejar gratifikasi yang instan itu gitu. Likes atau views yang cepat langsung dapat. As opposed to lo bikin musik yang full panjang, mikirin berhari-hari, terus mungkin feedbacknya itu baru berasa mungkin bulanan-bulanan dengan effort-effort yang lebih gitu sih. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Mas Fikri ada sampein? Soal ini? Nggak ada? Nggak. Lanjut ya? Oke. Next ya, salad or burger. Banyak orang sekarang merasa sih paling ngerti musik padahal cuma dengerin yang viral. Ini lama bingung karena lama orang tua beda loh. Burger. Oke, Mas Coki sendiri yang salad. Kenapa Mas? Pertanyaan apa tadi? Malu orang tua. Banyak orang yang merasa sih paling ngerti musik Mas, tapi sebenarnya cuma tahu dari viral aja. Iya, karena
Kalau baca di komen ya orang posting tuh banyak jempol warrior sekarang ya. Yang nggak sama sekali nggak ada pertanggungjawabannya, terus dia backgroundnya apa, terus main ngetik dengan komennya yang seenaknya itu Iya. nggak valid buat gua. Oke. Sangat amat nggak valid. Saya lempar ke Mas Fikri. Mas Fikri, apakah ada ide Salat Club bikin lagu supaya viral 15 detik aja? Eh, belum ada sih. Belum ada? Belum ada. Kepengen kayak gitu? Enggak. Boleh aja sih. Boleh aja. Boleh gak sama Mas Coki? Mas Coki tadi gak setuju soalnya. Bebas, ini demokrasi. Nanti lama-lama juga jadi ini diktator. Oh, Diktatorship. Iya. Kan awalnya gitu kan, belaga demokrasi, lama-lama diktatorship. Di YouTube kan nih, YouTube Iya. nggak apa-apa. Gak boleh sebut nama. Boleh sebut nama tadi? Jangan ya. Sebut nama, boleh nih. Jangan dong. Iya. Boleh. Fikri. Pinter kelasnya. Next. Salad or burger. Nggak masalah crowd rekam konser terus-terusan pakai handphone. Sehingga mereka lupa nikmatin musiknya. Salah. Jadi handphone di depan aja gitu Mas. Itu pertanyaannya. 3, 2, 1. Salah. Setuju. Jadi lebih enak sebenarnya jangan ngerekam ya. Tapi kan momennya bayar mahal. Saya, beda usia Mas Yoki. Kalau anak-anak Gen Z kan dia datang jauh-jauh bayar mahal FDC gitu-gitu kan. Jadi tetap nggak setuju kalau misalnya nonton konser sambil ngerekam. Sebetulnya sih kurang setuju ya. Cuman maksudnya saya rasa kami dari angkatan yang pernah menikmati konser tanpa HP di udara terus gitu. Cuman Karena belum ada handphone pada Karena saat belum itu. ada Oke, handphone pada saat itu. Kalaupun ada handphone juga memorinya terbatas. Cuman mungkin ya mungkin generasi sekarang cara menikmati konser ya seperti itu gitu, dan ya mereka datang juga bayar juga dengan tujuan ada feedback dari sosmed dan kepuasan pribadinya mereka. Jadi ya menurut saya kalau memang cara menikmatinya sekarang seperti itu ya tidak bisa disalahkan juga gitu. Oke. Karena kondisinya udah seperti itu. Saat ini sudah seperti itu begitu. Mas Indra, setuju? Setuju sih nggak apa-apa. Nggak ganggu ya? Enggak sih. Oke, Mas Vicky? Asal nggak pakai iPad aja ya. Jangan pakai iPad. Oke, next. Mas Vicky ada? Nggak ada. Oke, next. Salad. Main aman ya. Salad or burger. Kalau ada sponsor gede, minta kalian ubah Salad Club jadi genre apapun, misal dangdut koplo, EDM atau keroncong, kalian deal nggak? 1, 2, 3. Enggak. Enggak semua nih? Enggak deal? Enggak sih. Enggak. Mas Fikri deh, Mas Fikri. Ya nggak mau sih. Enggak mau? Gede loh. Mie instan loh. Enggak sih. Minuman energi deh, enggak. Gedenya Enggak berapa juga. Mas kalau boleh Berapa tahu? dulu? Atau berapa dulu nih? Oke, jadi enggak ya? Enggak Oke. sih. Oke deh, itu aja deh gamesnya deh. Terima Oke, kasih, kita lanjut terima dialog kasih, lagi. Mas. Jadi kalau misalnya sekarang bicara Salad Club, apakah ngelihat scene-nya EDM sekarang masih ada ruang musik buat EDM atau eksperimental kayak Salad Club ini makin terbuka, atau justru sebenarnya makin tertutup? Enggak, udah selesai gamesnya. Udah. Atau masih terkukung pada komunitas saja? Mas Indra deh. Sekarang ya Mas scene-nya? Sekarang kan memang trennya lagi shifting nih ya. Ya saya sih nggak mau nyebut genre gitu, cuman Shifting genre maksudnya? Iya, ya maksudnya Oke. sekarang ada beberapa genre yang memang lagi sangat digemari lah. Oke. Cuman saya sih, kalau saya pribadi mikir semua yang instan itu ya pasti akan hilangnya juga cepat sih. Oke. Jadi kalau kami mungkin nggak pernah takut dengan adanya gempuran-gempuran genre-genre baru. Tapi ya stay true to yourself aja sih kalau kami sebenarnya. Menurut Mas Indra sekarang lebih membuka kesempatan untuk musik-musik eksperimental kayak Salad Club atau justru semakin mengotak-ngotakan? Gimana maksudnya? Dunia industri musik Indonesia sekarang saat ini, khususnya untuk elektronik ya begitu. Memang memberikan ruang lebih atau bisa bebas untuk bereksperimen, atau sekarang justru makin mengkotak-kotakan, makin kerdil Mas? Sebenarnya kalau bicara skena musik elektronik di Indonesia tuh stakeholdersnya banyak sih sebenarnya. Nggak cuma pelaku seninya sendiri, tapi terkadang kita tuh nggak disupport sama ya mungkin bisa dibilang club owners, medianya. Jadi kayak semuanya tuh belum ada Ekosistemnya belum berjalan begitu. Maksudnya ya? ekosistemnya sudah berjalan, tapi Tapi nggak kadang-kadang kohesif. iya nggak
masing-masing tuh masing-masing tuh kayak punya ininya, masih punya apa ininya sendiri. Agendanya masing-masing. Jadi kayak mungkin ada beberapa club owner yang dia punya taste musiknya bagus gitu. Oke. Dan mindset bisnisnya juga jalan. Nah itu yang sangat langka sebenarnya. Sementara di sini ya banyak klub itu nggak. Lo yang sekarang nggak ngasih kebebasan, bukan Mas? ngasih maksudnya klub di sini banyak. Cuman ya bisa dibilang rata-rata ya sama semua. Kita masuk ke klub A, klub B, klub C sama lagi musiknya. Oke. Ya untuk yang musik yang seperti kita lebih segmented sih. Lebih segmented. Jadi akhirnya ya agak-agak sedikit untuk saat ini gitu agak-agak sedikit termarginalkan gitu. Oke. Oke. Nah, saya ke Mas Bagus deh. Mas, bahkan di dunia EDM ini kita kenal saling mengkotak-kotakan ya, subgenre masing-masing gitu. Ada yang ngerasa subgenre ini lebih berkelas, yang ini lebih kampungan begitu ya. Ya. Mas Bagus ngeliat fenomena ini gimana? Gimana EDM kita bisa bersatu kalau semua juga kayaknya berantem? Iya. Mungkin ya itu dia karena tadi supply-nya berlebihan daripada demand-nya. Jadi mungkin kecenderungan pelaku-pelakunya juga lebih quote unquote rebutan gitu. Dan oleh karena itu jadi mungkin itu dia tadi kenapa terjadi pengkotak-kotakan gitu. Saya rasa kalau misalnya masalah yang prideful akan genrenya masing-masing itu kayaknya berlaku di semua genre ya, bahkan di metal pun juga pasti gitu kan Om Coks. Ya nggak cuma di elektronik kurang musik tahu. doang. Oke. Ya, jadi pasti akan ada gitu-gitunya sih. Nah, kenapa Ada politik-politiknya. Ada politik ya gitu. Dan itu kan sebetulnya nggak terjadi di musik doang. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Mas Bagus, siapa yang sebenarnya yang bikin kotak-kotak ini? Penikmat, musisi, atau industri? Mas Coki mau jawab katanya tuh ya. Semuanya sih. Semuanya? Semuanya, penikmatnya iya, pelaku industrinya iya, labelnya iya, industrinya apalagi. Sebenarnya bukan kotak-kotak, kasih genre itu kayak ngasih rasa mungkin ya kalau di makanan ya. Oke. Kalau di salad dressingnya mungkin ada barbecue, ada Thousand Island, ada gitu-gitunya. Cuman tinggal ngatur rasa yang mana untuk apanya aja sih. Contohnya ya kayak pelaku bisnisnya harusnya bisa membagi atau penikmatnya bisa membagi gitu aja. Oke. Kalau kebanyakan Thousand Island kan pusing juga ya. Oke. Gitu istilahnya. Bukan merek kan ya ntar yang tersinggung. Enggak. Bukan Mas ya, Fikri, bukan. bagaimana memastikan Salad Club tidak seperti itu? Bisa nggak kotak-kotakin? Ini tadi kan background juga beda-beda ya soalnya. Nah ini Iya, untuk iya. ke pasarnya bagaimana memastikan bahwa itu tidak satu genre atau juga spesifik hanya satu genre? Dengan setiap kita ngeluarin EP kali ya, itu udah kayak jadi karakter kita masing-masing dan karakter si Salad Club-nya sendiri. Gitu sih. Oke, Mas Indra, kalau Salad Club ini justru sengaja nyampur subgenre yang dianggap berbeda kelas dalam tanda kutip ya Mas ya. Apakah memang kalian ini mau nabrak batas ini atau memang terjadi karena karakter musiknya teman-teman sendiri di Salad Club? Pada dasarnya sebenarnya kayak hubungan awalnya ya karena pertemanan sih. Oke. Pertemanan dan kami tuh punya satu selera musik yang sama gitu. Maksudnya yang kami senang house music yang berkualitas, yang bagus lah istilahnya gitu ya. Yang menurut kami bagus gitu. Nah itu yang bikin. Yang ingin. Oke. Jadi justru perbedaan warna musik dari masing-masing kami berempat ya menurut kami itu yang jadi nilai plusnya sih. Oke, Mas Indra awalnya dasarnya adalah pertemanan. Awalnya semua dari pertemanan sih. Ketika temenan ini kemudian jadi serius, jadi komersial seperti ini, apakah tetap menyenangkan berteman? Menyenangkan sih. Tetap menyenangkan, lebih aman. Mas Bagus? Aman-aman aja. Yes. Aman. Aman ya? Aman aja. Salad. Salad. Oke, terima kasih banyak sudah Sama-sama. mampir ke Sama-sama. Metro TV. Terima kasih Metro. sudah nampil dan kita akan ketemu nanti di episode selanjutnya pemirsa di Showbiz Music. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you.